Selamat datang di video tutorial EpiInfo 7. Saya, Kurnia Dwi Artanti, dosen Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Kali ini saya akan menyampaikan terkait salah satu fungsi pada EpiInfo 7, yaitu StatCalc. StatCalc ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Yang pertama adalah untuk menghitung sample size atau ukuran sampel, kemudian bisa menghitung hubungan atau asosiasi variabel dengan menggunakan studi epidemiologi, dan bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan apakah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain sesuai dengan data yang sudah disampaikan. Langsung saja kita mulai. Kita bisa klik di StatCalc. Kemudian akan keluar ada 8 kotak yang meliputi ada populasi survei, kemudian ada cohort or cross-sectional, ada unmatched case control, chi-square for trend, table 2x2x Poisson, population binomial, dan match pair case control study. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pertama adalah untuk menghitung sample size atau ukuran sampel. Ada berbagai survei ataupun studi dari epidemiologi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan population survey. Kita bisa klik di sini. Studi ini biasanya dipakai untuk studi-studi yang terkait dengan populasi. Jadi misalkan populasi pada masyarakat, populasi pada suatu sekolah, atau mungkin misalkan sebagai contoh populasi di mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kita misalkan menghitung ada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, misalkan populasi size-nya ada 1.000 orang. Kemudian kita ingin melihat sebagai contoh ada studi terkait dengan tingkatan studi dari mahasiswa dengan ada tidaknya stres. Ya, misalkan kita lakukan studi dengan populasi size-nya adalah 1.000 mahasiswa, kemudian kita lihat expected frekuensi atau berapa sih kira-kira frekuensi mahasiswa yang dalam hal ini ada outcome-nya. Studi kita adalah dengan tadi mahasiswa yang depresi, misalkan kita sebut ada 20% gitu. Kemudian untuk accepted margin ini bisa menggunakan apa, kita menggunakan accepted margin error-nya 5% ataukah 10%, itu tergantung dari peneliti. Kemudian desain efeknya tetap kita buat 1, dan cluster ini tergantung pada kelompok dalam studi populasi kita. Misalkan kita ingin membuat klaster menjadi 2, mahasiswa yang reguler dan mahasiswa alih jalur, ya. Misalkan kita menggunakan sebagai 2 klaster. Nah, di sini akan muncul jumlah total sampelnya. Tergantung dari berapa confidence level yang kita tentukan. Pada beberapa penelitian epidemiologi sering kita menggunakan confidence levelnya 95%, maka untuk setiap klaster jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 99 responden, dan
itu terdiri dari dua klaster sehingga total sampelnya sejumlah 198. Tapi apabila kita tetap ingin, saya ingin confident levelnya lebih tinggi, misalkan 99%, maka jumlah sampelnya juga akan meningkat. Kalau 99% berarti jumlah sampel tiap klasternya 149 dan berarti total sampelnya sebanyak 298. Fungsi kedua yang bisa digunakan untuk menghitung sampel size yaitu menghitung sampel size untuk penelitian cohort atau cross sectional yang merupakan salah satu studi epidemiologi. Kita klik satu kali, kemudian akan muncul tabel isian baru. Di sini kita ingin melihat berapa sih besar sampel yang harus diambil. Kita buat 95% confident intervalnya, kemudian powernya kita sebagai contoh kita pakai 80%, kemudian antara rasio antara terpapar dan yang tidak terpapar, misalkan contohnya kita bisa isi 1 atau 2. Jadi misalkan kalau antara kita isi 1 berarti rasio antara paparan yang terekspos ataupun yang tidak terekspos sama. Tapi kalau 2 berarti paparan yang tidak terekspos 2 kali dari paparan yang terekspos. Kemudian prosentase outcome dari grup yang tidak terekspos kita bisa tulis misalkan 20%. Kemudian kita bisa mengisi risk ratio atau odds ratio yang kita dapatkan dari jurnal atau penelitian yang dilakukan sebelumnya. Misalkan kita menemukan jurnal dengan OR3. Nah, di sini akan didapatkan besaran sampel yang minimal yang harus diambil. Jadi kalau menurut Kelsey ini dibutuhkan 137 sampel yang terdiri dari 46 kelompok yang terekspos atau yang terpapar dan 91 kelompok yang tidak terpapar. Kalau menurut Fleiss ini ada 140 yang terdiri dari 47 kelompok yang terpapar dan 93 kelompok yang tidak terpapar. Atau bisa juga menggunakan perhitungan yang Fleiss WCC. Ini kelompok tereksposnya 53 dan kelompok yang tidak terekspos 106. Jadi ini tergantung pada peneliti mau mengambil sampel size yang mana. Fungsi berikutnya yang bisa digunakan untuk StatCalc yaitu untuk menghitung besar sampel pada kasus kontrol. Nah, pada kasus kontrol ini ada 2, ada yang unmatched atau yang tidak di-matching dan ada yang match atau yang di-matching. Kita coba dulu mulai dari yang kelompok yang unmatched. Sama, jadi di sini juga sistem cara pengisiannya sama dengan pada studi cross-sectional maupun cohort. Misalkan sebagai contoh kita menggunakan confidence interval 95%, powernya kita pakai misalkan 90. Kemudian rasio antara kontrol dan kasus, misalkan kita buat 1, paparan yang terekspos
kita menggunakan 40 dan odds rasio penelitian sebelumnya misalkan ada 5 gitu. Di sini kita akan mendapatkan sampel size sebesar kalau menurut Kelsey sampel size-nya antara kasus dan kontrol sama karena kita tadi menggunakan rasio kasus dan kontrol 1. Besarannya adalah 76 total sampelnya. Untuk yang flash 72 dan flash VCC 82. Ini untuk studi case control yang unmatched. Fungsi StatCalc berikutnya adalah kita bisa melakukan atau menganalisis hubungan antar variabel studi epidemiologi melalui data agregat. Yang dimaksud dengan data agregat di sini adalah kita tidak mempunyai data per individu. Jadi misalkan kita dapatkan data dari data sekunder yang mana tidak ada data per individu sehingga kita bisa melakukan analisis meskipun hanya dengan data agregat. Kita mulai dengan mengklik tables. Misalkan sebagai contoh kita ingin mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan ibu dengan kepatuhan imunisasi. Misalkan sebagai paparannya berarti adalah pengetahuan ibu. Kemudian sedangkan kepatuhan imunisasi itu sebagai outcome-nya. Misalkan kita isi ada 60 ibu yang dia pengetahuannya baik dan melakukan imunisasi. Kemudian ada 45 ibu yang dia pengetahuannya baik tapi tidak melakukan imunisasi. Kemudian ada 40 ibu yang pengetahuannya tidak baik tapi dia melakukan imunisasi. Dan untuk kotak yang keempat yaitu pada ibu yang pengetahuannya tidak baik dan tidak patuh atau tidak melakukan imunisasi. Nah, dari contoh kasus ini kita bisa lihat apabila metode yang digunakan adalah metode cross-seksional, berarti kita bisa melihat berapa p-value yang dihasilkan. Di sini menunjukkan bahwa p-value-nya adalah 0,0005 yang berarti bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan imunisasi. Sedangkan apabila studi ini menggunakan studi case control, maka kita selain melihat p-value juga bisa dengan melihat odds ratio. Yaitu di sini kita lihat bahwa hasil dari odds rasionya sebesar 2,6667 dengan confidence interval antara 1,5513 sampai 4,5839. Yang berarti bahwa ibu yang pengetahuannya baik memiliki risiko untuk melakukan atau patuh melakukan imunisasi 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang pengetahuannya buruk. Sedangkan apabila studi ini merupakan studi cohort, maka kita bisa melihat hasilnya melalui risk ratio. Dari risk ratio kita lihat bahwa
RR-nya adalah sebesar 1,7143 dengan confidence interval antara 1,2669 dan 2,3197. Fungsi StatCalc selanjutnya adalah chi-square Fortran. Chi-square Fortran ini digunakan untuk menghitung hubungan variabel di mana komponen atau subvariabelnya lebih dari 2. Jadi sebagai contoh, kita ada kasus ingin melihat hubungan antara usia dengan kejadian Dengue shock syndrome. Ya, kita tahu bahwa Dengue shock syndrome itu lebih banyak terjadi pada anak-anak dan pada usia dewasa itu cenderung akan lebih berkurang risikonya. Di dalam chi-square Fortran kita harus melakukan kode pada kelompok subvariabelnya. Jadi sebagai contoh variabel dewasa kita coding 1. Jadi yang dimana subvariabel yang memiliki risiko paling rendah letaknya paling atas. Kemudian untuk variabel remaja itu kita coding 2 dan variabel anak-anak kita coding 3. Kenapa di dalam chi-square Fortran ini tidak langsung menggunakan kata-kata dewasa, remaja, atau anak? Karena memang hanya bisa menganalisis angka saja, jadi tidak bisa memasukkan berupa huruf. Kemudian kita mulai isi, di mana kasusnya ini adalah kasus Dengue shock syndrome. Pada dewasa ada 20, kemudian yang kontrol atau yang tidak DSS itu 60. Kemudian pada remaja yang DSS 25 dan yang tidak DSS ada 53. Dan pada anak-anak yang DSS 35 dan yang tidak DSS ada 45. Di sini kita lihat hasilnya menunjukkan bahwa p-value-nya menunjukkan hasil yang signifikan karena p-nya kurang dari 0,01. Dari hasil chi-square Fortran ini menunjukkan bahwa p-value-nya menunjukkan hasil yang signifikan, di mana hasilnya adalah 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Kemudian kalau ingin melihat apa fungsi odds ratio yang berada di kolom tabel yang terakhir, ini menunjukkan bahwa yang 1,415 fungsi odds ratio yang ada di kolom paling kanan ini untuk melihat hubungan berdasarkan variabel yang ada sebelumnya. Jadi misalkan tadi kita sampaikan bahwa yang exposure score 1 adalah pada dewasa, kemudian yang nomor 2 adalah remaja, dan yang ketiga adalah anak-anak, yang artinya bahwa OR 1,415 ini berarti bahwa usia remaja memiliki risiko terjadi Dengue shock syndrome sebesar 1,4 kali lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa. Sedangkan pada anak-anak di sini menunjukkan OR-nya 2,33 yang berarti bahwa
usia anak-anak memiliki risiko 2,3 kali lebih besar untuk terjadinya Dengue shock syndrome dibandingkan pada usia dewasa. Jadi di sini chi-square Fortran dapat digunakan untuk variabel di mana subvariabelnya lebih dari 2. Dan chi-square Fortran yang di bawah ini merupakan angka chi-square dari ketiga subvariabel tadi yang menunjukkan bahwa chi-square-nya sebesar 6,27. Jadi ini tadi semua adalah fungsi dari StatCalc yang bisa digunakan untuk menganalisis, untuk menghitung sampel size. Sekian untuk video tutorial StatCalc ini bisa saya akhiri.